Bapak Ibu semua, puji Tuhan, salam jumpa kembali dengan saya Pastor Doni Effendi, Gembala dari GPI Rock Kota Baru. Mari kita awali pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dengan doa. Tuhan Yesus, bersyukur buat kasih anugerah-Mu di tengah kondisi yang buruk, yang tidak baik ini. Kami percaya masih ada Tuhan yang sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Keburukan, kegelapan, wabah, penyakit, bencana, kami percaya tidak akan lama ada di dalam bangsa ini. Bangsa yang Kau kasih, bangsa yang Kau sayangi. Dan kami percaya juga dalam waktu singkat semua daya dan upaya yang dilakukan pemerintah, dinas kesehatan, dan kami semua sebagai rakyat dari bangsa ini akan membuahkan hasil yang baik. Karena Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang jahat, di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, berkati materi yang akan kami dengar dengan kuasa dan pengurapan yang daripada-Mu, sehingga apapun yang kami dengar akan membawa kehidupan yang baru, pengharapan dan kemenangan yang dari Kristus nyata atas kami semua. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, memampukan dengan pengurapan, hikmat dan pengertian, menuntun supaya bisa menyampaikan persis seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-16, 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 terakhir, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ayat 18 diulang sekali lagi, perhatikan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dari ayat 18 ini saya mau nyatakan sesuatu, bahwa yang paling penting hari-hari ini adalah bagaimana sikap hati dan respon kita terhadap Tuhan dan terhadap kebenaran firman-Nya. Apapun boleh terjadi dan apapun boleh saja terjadi terhadap siapapun juga. Tetapi satu yang kita percaya, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan akan diluputkan, akan disertai, akan ditolong, akan dipulihkan dan diberkati. Ujung-ujungnya setiap orang yang beribadah dengan sungguh kepada Allah akan mendapatkan kemuliaan yang sempurna bersama Dia. Karena di ayat yang ke-17 dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kita akan disayang sama Tuhan. Cinta kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Seperti kita tidak bisa menolak hujan untuk tidak turun ke bumi. Hujan itu pasti turun ke bumi, tetapi kita bisa berlindung di rumah, kita bisa menyiapkan payung atau sarana prasarana lain. Jadi sekalipun hujan turun, tapi tetap kita tidak basah. Demikian juga dengan penyakit yang hari-hari ini sedang marak, corona. Kita tidak bisa membatasi corona, kita tidak bisa menolak
corona untuk tidak mampir di Indonesia, untuk tidak ada di Indonesia, tidak bisa menolaknya. Tapi satu yang kita tahu, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kita hikmat untuk bisa luput daripadanya. Atau ketika hikmat kita pun terbatas, ada kasih karunia Tuhan yang membuat kita mampu tidak terkena dari dampak virus corona. Dan sekalipun mungkin ada dari kita, sebagian dari engkau yang terjangkit virus ini, percayalah, beribadahlah sungguh-sungguh, carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Maka sekalipun engkau sudah terjangkit, misalnya, Tuhan sanggup memulihkan. Yang terakhir, seandainya pun terdampak, Tuhan tidak pulihkan, sampai membuat orang itu dipanggil Tuhan, menghadap Bapa, maka pasti jaminannya pun surga menanti. Karena bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak akan pernah kalah. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, apapun yang terjadi, akhirnya pasti menang. Baik engkau tidak terkena, baik engkau terkena tetapi bisa disembuhkan, atau engkau terkena tapi tidak sembuh, engkau tetap harus pulang menghadap Tuhan, itu pun tetap ditunggu surga. Pasti ada kemuliaan yang luar biasa, karena kita adalah milik kesayangan Tuhan sendiri. Ayat 17 bagian yang terakhir pun dikatakan, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Seperti orang tua yang sayang kepada anaknya, yang nurut sama orang tua itu, yang berbakti sama orang tua itu, yang mengabdi kepada orang tuanya. Segitu sayangnya Tuhan sama kita. Bahkan percayalah, kalau Alkitab juga mencatat di Perjanjian Baru, kalau bapak yang jahat tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Ketika engkau tunduk nurut dan melayani Dia, Tuhan tidak akan sungkan, tidak akan menunda, tidak akan mengingkari semua janji dan perlindungannya. Pasti akan dinyatakan dalam hidupmu, akan dinyatakan dalam hidupku, atas kita semua saat kita nurut dan melayani Dia. Seperti orang tua yang menyayangi anaknya yang berbakti kepada Dia. Ayat 18, kembali lagi kepada ayat utama. Maka ketika kita nurut sama Tuhan, jadi orang benar yang berpadan dengan firman, yang hidupnya selaras dengan kebenaran Tuhan, disitulah kita akan kembali melihat perbedaan antara kita dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepadanya, antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang menyembah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Dari pesan ini, satu yang paling penting yang saya mau sampaikan, perhatikan kondisi imanmu, perhatikan bagaimana engkau meresponi apa yang sedang terjadi. Jangan sampai terlalu takut yang berlebihan, jangan sampai terlalu cemas yang berlarut-larut, apalagi sampai engkau lupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai engkau lupa untuk beribadah kepadanya. Karena ke depan kita ibadah live streaming, ke depan kita ibadah dari rumah ke rumah, tidak tatap muka. Jadi pastikan engkau beribadah tetap dengan sungguh-sungguh, tetap dengan serius, tetap dengan sikap hati yang hormat dan mencintai Tuhan, penuh perhatian kepadanya. Maka gereja bukan lagi satu-satunya tempat untuk beribadah. Di rumah pun bisa, asal perhatikan cara beribadah. Dan ketika kau sungguh-sungguh beribadah seperti firman yang baru kita baca, seperti firman yang sekarang kau dengar, engkau akan diluputkan, engkau akan disembuhkan, engkau akan dibenteng. Dan lebih dari semua itu, kalaupun hal yang paling buruk, ada panggilan Tuhan untuk kita meninggalkan dunia ini, percayalah, surga sudah menanti kita. Yang celaka adalah ketika kau tahu kondisi zaman seperti ini, engkau mengerti firman Tuhan bahwa ada janji pembeda antara yang sungguh beribadah dengan yang tidak sungguh beribadah. Engkau tahu janji pembedanya, tetapi
engkau tetap tidak mau sungguh-sungguh, engkau tidak mau serius beribadah kepada Tuhan, tidak mau mempersiapkan dirimu untuk beriman dengan lebih lagi, untuk percaya kepada Tuhan lebih serius lagi, itu yang celaka. Kenapa? Karena seandainya ada sesuatu yang buruk terjadi, engkau tidak bisa diluputkan. Bahkan selama engkau hidup di dunia pun, kalau engkau tidak sungguh-sungguh, engkau pun akan tergoncang dan mengalami goncangan. Janji firman Mazmur 91, sekalipun rebah di kiri ribuan, rebah di kanan pun ribuan, panah di waktu gelap, penyakit sampar waktu petang, jerat penangkap burung dan lain sebagainya, kalau tidak sungguh-sungguh, itu akan menimpa engkau juga. Tetapi ketika kita berlindung dalam naungan yang maha tinggi, hati kita melekat kepadanya, hidup berpadan dengan firman, selaras dengan firman Tuhan, percaya saya, apapun boleh terjadi, kemenangan dan kesempurnaan pasti jadi bagian kita. Kesimpulannya, tidak usah takut dengan semua kedahsyatan dan kegoncangan yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Tetapi perhatikan imanmu, semakin sungguh-sungguhlah beribadah, tunduk kepada pemerintah, dan terus mengejar kehadiran Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Percaya saya, kita pasti menang, kita pasti bahagia. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti, kami percaya, dan kami tahu sekarang bahwa ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan orang yang main-main dengan ibadahnya, akan dibedakan oleh Tuhan. Untuk itu, mampukan setiap kami yang mendengar tayangan video ini untuk mulai mengecek diri, memperhatikan kondisi iman, dan lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepadamu. Ke depan, mau ibadah live streaming, mau ibadah kumpul-kumpul, apapun bentuk ibadahnya, kami pastikan hati kami serius untuk menyembah Tuhan, hidup kami serius untuk beribadah kepadamu. Dan kami percaya janji firman-Mu pasti terjadi. Kami dibedakan, kami tetap teguh berdiri di tengah setiap goncangan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur dan terima kasih untuk tuntunan, pengajaran, dan berkat firman-Mu buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.